Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Praktikum SSD kelas RC ingin menampilkan hasil dari kode beserta outputnya yang dilakukan pada praktikum pada modul 3 mengenai regresi logistik. Pada kode yang pertama itu adalah kode untuk menginstal package yang diperlukan. Package yang diperlukan di sini yaitu Broom, Caret, Data Explorer, Grid, ESLR, PSCL, dan Tidyverse. Kemudian untuk kode di bawahnya itu adalah untuk kode untuk menggunakan library yang diperlukan yang sudah diinstal pada kode sebelumnya. Kemudian kode selanjutnya itu adalah kode data default, di mana kode tersebut berguna untuk mengakses data default pada library ESLR sebagai data yang akan diolah. Data default itu sendiri merupakan data bawaan dari library ESLR yang sudah digunakan sebelumnya. Dan selanjutnya adalah kode help default, yaitu untuk mengeksplorasi data pada data default. Pada kode selanjutnya itu adalah kode untuk melakukan fungsi arrange yang dibuat oleh Stephen Turner yang memungkinkan untuk menyusun beberapa plot ke dalam satu tata letak grid dengan jumlah baris dan kolom yang dapat ditentukan. Kemudian pada kode selanjutnya itu ada kode glimpse default yang berguna untuk melihat gambaran umum dari sebuah data. Kita lihat di sana terdapat 10.000 baris pada data dan 4 kolom. Selanjutnya ada kode summary default yang berguna untuk menampilkan sari numerik dari sebuah data. Pada kode selanjutnya itu kita adalah membuat visualisasi menggunakan histogram dari data default. Kita lihat di sini frekuensi sebagai variabel Y dan value sebagai variabel X-nya. Kemudian pada visualisasi yang kedua, kita akan menampilkan visualisasi dengan bar plot. Kita lihat di situ pada variabel X adalah frekuensi dan variabel Y berupa kategorik yaitu yes atau no. Pada slide 8, menampilkan sebaran data dalam bentuk box plot antara jumlah income dengan balance, di mana pada box plot balance, nilai yes setara di range 1.500 sampai 2.000, sedangkan nilai no itu di bawah 500 sampai sekitar 1.200-an. Sedangkan nilai income untuk yes di range 20.000 ke bawah sampai 45.000, sedangkan nilai no di range 20.000 sampai 45.000-an. Pada slide 9, di mana menampilkan sebaran data antara value dan default, di mana kode A1 sampai title default occurrence on student menjelaskan memfilter data di mana kolom student adalah yes dan memilih kolom balance dan default, dan membuat box plot untuk melihat frekuensi default di antara siswa. Terus kode dari A2 sampai title default occurrence on non-student menjelaskan memfilter data di mana kolom student adalah no dan memilih kolom balance dan default, serta membuat box plot untuk melihat frekuensi default di antara bukan siswa. Terus kode dari plot sampai A1-A2 menjelaskan untuk menyusun plot siswa dan non-siswa secara berdampingan. Pada slide 10 merupakan output dari slide 9, di mana default occurrence on student value yes tertera di range 1.500 sampai 2.500, sedangkan nilai no di range 500 sampai 1.500. Nah, pada box plot default occurrence on non-student tertera value yes di range 1.250 sampai 2.000, sedangkan value no tertera di range 250 sampai 1.500.
Pada slide 11 sama saja dengan slide 9, cuman dibedakan dengan nilainya yaitu B1, B2, sedangkan pada slide 9 itu adalah A1 dan A2. Pada slide 12 merupakan output dari slide 11 di mana didapat pada default occurrence on student value yes di range 15.000 sampai 25.000, sedangkan value no di range 10.000 sampai 25.000. Sedangkan pada boxplot default occurrence on non-student value yes di range 30.000 sampai 50.000, sedangkan value no di range 30.000 sampai 50.000 juga. Pada slide 13 menampilkan model regresi logistik dengan variabel Y adalah default dan X adalah balance, di mana membuat model regresi logistik dengan menggunakan fungsi GLM, variabel dependennya adalah default dan variabel independennya adalah balance, di mana family sama dengan binomial menunjukkan bahwa distribusi kesalahan dalam model adalah distribusi binomial. Dan summary Reclog menampilkan ringkasan hasil dari model regresi logistik yang disimpan dalam variabel Reclog, dan ini mencakup koefisien regresi, uji signifikasi, dan metrik evaluasi model lainnya. Pada slide 14, di mana call merupakan model regresi logistik diperoleh dengan menggunakan formula default balance, yang berarti variabel dependent adalah default dan variabel independent adalah balance, dengan menggunakan distribusi kesalahan binomial. Terus koefisien, tabel ini menampilkan estimasi koefisien regresi untuk variabel dependent dan independent. Koefisien untuk intercept adalah sekitar yang tertera yaitu 1065E min 01 dengan standar error sekitar 3612E min 01. Koefisien untuk variabel balance adalah sekitar 5499E min 03 dengan standar error sekitar 2204 E min 04. Nilai Z dan V value menunjukkan signifikansi statistik dari masing-masing koefisien, di mana deviansi adalah ukuran kecocokan model. 01 deviansi adalah deviance untuk model 0, sementara residual deviance adalah deviance setelah menambahkan variabel independen. Semakin kecil deviance, semakin baik modelnya. Dalam hal ini, residual deviance adalah sekitar 1596,5 dengan 9998 derajat kebebasan, di mana AIC adalah ukuran untuk membandingkan kualitas relatif dari model statistik. Semakin kecil nilainya, semakin baik modelnya. Dan yang terakhir ada number of Fisher scoring iterations. Ini menunjukkan berapa kali proses iterasi Fisher scoring dilakukan dalam mencapai konvergensi model. Dan secara keseluruhan, model regresi logistik yang dibuat adalah memiliki koefisien yang signifikansi secara statistik dan deviance yang relatif rendah, menunjukkan bahwa model tersebut cocok dengan data dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurva regresi logistik. Berikut merupakan kodenya. Kode tersebut mengikuti rangkaian operasi menggunakan package dplyr dan ggplot2, di mana tanda persen lebih besar persen digunakan untuk mengalirkan objek dari satu operasi ke operasi berikutnya. Kemudian mutate prop sama dengan equals default yes 10 berfungsi untuk menambahkan kolom baru bernama prop yang menentukan probabilitas default berdasarkan nilai default yes sama dengan 1 dan no sama dengan 0. Selanjutnya ggplot ice balance prop digunakan untuk menginisialisasi plot dengan menggunakan variabel balance sebagai sumbu X dan prop sebagai sumbu Y. Geom_point alpha sama dengan titik 15 digunakan untuk menambahkan titik-titik pada plot dengan kejelasan atau transparansi sebesar 0,15. Geom_smooth formula YX method GLM method ARGS sama dengan list family sama dengan binomial digunakan untuk menambahkan garis regresi berbasis model regresi logistik pada plot. Kemudian ggtitle logistic regression model fit digunakan untuk memberikan judul pada plot. Kemudian xlab balance digunakan untuk memberi label pada sumbu X yaitu balance. Ylab probability of default digunakan untuk memberi label pada sumbu Y
dan dem_minimal digunakan untuk menetapkan tata letak minimal untuk plot. Jadi secara singkat, kode ini menghasilkan plot yang menampilkan regresi logistik dari variabel balance terhadap probabilitas default dengan menggunakan transparansi titik 0,15 dan tata letak minimal. Berikut merupakan output dari kode tadi, yakni kurva regresi logistik, di mana plot tersebut menampilkan hasil regresi logistik dari variabel balance terhadap probabilitas default. Dalam plot tersebut, sumbu X mewakili nilai saldo atau balance, sedangkan sumbu Y mewakili probabilitas default. Titik-titik pada plot menunjukkan titik data yang diamati. Selain itu, terdapat garis regresi logistik yang menyesuaikan pola titik-titik data. Garis ini menunjukkan tren umum dari data dan bagaimana probabilitas default berubah seiring dengan perubahan nilai saldo. Regresi logistik digunakan karena variabel respons atau probabilitas default adalah biner, yaitu yes atau no. Dengan demikian, plot ini memberikan gambaran visual tentang bagaimana probabilitas default berkorelasi dengan saldo. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai koefisien beta duga. Yang pertama yaitu menampilkan nilai beta duga. Berikut merupakan kodenya dengan output intercept sebesar min 10,651330614 dan balance 0,00549817, di mana hal tersebut dapat menunjukkan hasil dari beta 1 yaitu sebesar 0,0055, berarti membesarnya tagihan akan meningkatkan peluang gagal bayar. Pengguna kartu kredit yang lebih besar tagihannya memiliki resiko 0,0055 kali lebih besar untuk gagal bayar. Lebih tepat lagi, peningkatan 1 unit tagihan dalam dolar berhubungan dengan meningkatnya lock odds gagal bayar sebesar 0,0055 unit. Untuk mempermudah interpretasi, seringkali digunakan rasio odds, yaitu rasio antara dua odds. Berikut merupakan kode dari nilai rasio odds dari balance. Eksponen Rake-Lock koefisien, di mana kode tersebut bertujuan untuk menghitung eksponen dari koefisien regresi logistik yang disimpan dalam objek Rake-Lock. Dalam konteks ini, koefisien regresi logistik menggambarkan hubungan antara variabel independen dan lock odds logaritma dari odds dari kejadian biner yang dimodelkan. Output dari kode tersebut terlihat bahwa nilai rasio odds untuk Poba balance adalah 0 sebesar 1,00551, di mana hal ini dapat diartikan bahwa ketika tagihan kartu kredit meningkat sebesar $1, maka kemungkinan terjadi kejadian kredit macet meningkat sebesar 1,00551 kali dibandingkan tagihannya tetap. Selanjutnya yaitu interval kepercayaan regresi logistik dengan kode Confin-Rake-Lock, di mana kode tersebut bertujuan untuk menghasilkan interval kepercayaan untuk koefisien regresi logistik yang diestimasi dalam model regresi logistik yang disimpan dalam objek Rake-Lock. Interval kepercayaan adalah rentang nilai yang mengindikasikan seberapa yakin kita terhadap estimasi parameter atau koefisien dari model statistik. Dalam konteks regresi logistik, interval kepercayaan untuk koefisien memberikan informasi tentang seberapa akurat perkiraan kita terhadap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari kode tersebut didapatkan bahwa output interval kepercayaannya sebesar 97,5%. Hal ini berarti akurasi perkiraan kita terhadap pengaruh variabel balance terhadap variabel probabilitas default didapat bahwa interval kepercayaannya 97,5%. Selanjutnya yaitu prediksi respon model regresi. Berikut merupakan kode memprediksi respon dari model regresi logistik, di mana kode tersebut dibuat jika seandainya kita ingin memprediksi peluang kredit macet jika besarnya tagihan seorang nasabah adalah sebesar $1.000. Dari output kode tersebut didapat bahwa jika seseorang yang memiliki jumlah tagihan sebesar $1.000 diprediksi memiliki peluang kredit macet sebesar 0,005752,145. Selanjutnya yaitu model regresi logistik. Berikut merupakan kodenya. Kode tersebut melakukan fitting model regresi logistik pada data yang disimpan dalam objek default dengan menggunakan variabel student sebagai prediktor untuk memprediksi variabel respon default atau probabilitas default, di mana hasil fitting model regresi logistik akan disimpan dalam objek Rake-Lock 2. Dari kode tadi didapatkan output sebagai berikut. Output tersebut adalah hasil dari ringkasan model regresi logistik yang telah di-fit pada data. Ini memberikan informasi tentang koefisien regresi, standar error, z-value, dan nilai p-value yang terkait dengan masing-masing koefisien. Dalam output tersebut, kita melihat bahwa koefisien untuk intercept atau konstanta didapat sebesar min 3,50413, sedangkan koefisien untuk variabel studentnya sebesar
0,40489, di mana hal ini berarti pengguna kartu kredit yang berstatus sebagai student memiliki resiko 0,40489 kali lebih besar untuk gagal bayar. Selanjutnya, dalam output tersebut juga dapat dilihat bahwa kedua koefisien ini memiliki nilai p-value yang sangat kecil, yaitu kurang dari 0,001. Hal ini ditunjukkan dari tanda bintang 3, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa keduanya signifikan secara statistik dalam memprediksi probabilitas default. Selanjutnya kita akan melakukan prediksi kategori. Yang pertama itu memprediksi peluang kredit macet dari nasabah student. Kita menggunakan blok kode predik reclog 2 new data sama dengan data frame student yes type res. Blok kode ini yaitu predik, yaitu fungsi yang memang untuk memprediksi dari R, kemudian reclog 2 yaitu variabel regresi logistik kedua yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian new data frame student yes, itu artinya kita menambahkan data baru di mana ketika data frame studentnya itu berargumen yes. Didapatkan hasilnya yaitu 0,0431, yang artinya kemungkinan atau peluang kredit macet nasabah student adalah sebesar 0,0431. Kemudian kita juga melakukan prediksi peluang kredit tidak macet dari nasabah student. Sama seperti tadi, kita menggunakan predik reclog 2 new data sama dengan data frame student no type res. Kita menggunakan fungsi predik, reclog 2-nya adalah variabel regresi logistik kedua yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian new data frame menambahkan data baru di mana data studentnya berargumen no dan didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu 0,0291, yang artinya peluang kredit tidak macet dari nasabah student adalah sebesar 0,0291. Berikutnya kita akan membuat model regresi logistik berganda dari dataset. Kita menggunakan dari data full mode sama dengan GLM default, data default family binomial. Blok kode ini akan menampilkan model regresi logistik berganda dari dataset yang sudah kita buat. Kemudian kita akan menampilkan summary-nya dengan menggunakan kode summary full mode dan didapatkan outputnya sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menghitung nilai McFadden pseudo R-squared dari dataset dan dari hasil regresi logistik yang sudah kita lakukan sebelumnya. Pertama, kita akan menghitung nilai McFadden pseudo R-squared untuk model regresi logistik pada data reclog. Menggunakan kode sebagai berikut, PSGL PR2 reclog McFadden, di mana PR2 adalah fungsi untuk menghitung nilai pseudo R-squared tersebut yang menggunakan datanya reclog yang berada di dalam package PSGL, dan McFadden adalah metode penghitungan nilainya. Didapatkan hasilnya yaitu 0,453. Kemudian kita akan menghitung nilai McFadden pseudo R-squared untuk model regresi logistik pada data reclog 2. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan kode PSGL PR2 reclog 2 McFadden. Yang berbeda hanya datanya kita menggunakan reclog 2. Didapatkan hasilnya yaitu 0,0409. Kemudian yang terakhir, kita akan menghitung nilai McFadden pseudo R-squared untuk model regresi logistik pada data full mode. Di sini kita akan menghitung nilainya untuk data secara keseluruhan, di mana kodenya sama seperti sebelumnya, PSGL PR2 full mode McFadden. Kita menggunakan full mode sebagai argumen datanya. Didapatkan hasilnya sebagai berikut. Sekian untuk pelaksanaan regresi logistik untuk dataset yang pertama. Selanjutnya, kita akan melakukan regresi logistik untuk dataset yang kedua. Pertama-tama, kita import terlebih dahulu datasetnya dan menyimpan dataset tersebut dalam variabel loan. Dengan kodenya sebagai berikut, loan read CSV path dari dataset yang sudah kita miliki. Kemudian, kita akan pertama-tama sebelum kita memulai, kita akan melihat gambaran umum datanya terlebih dahulu dengan menggunakan kode summary loan. Didapatkan hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita akan menampilkan data untuk melihat frekuensi good dan bad dalam data loan ini. Kita menggunakan kode table loan good, itu artinya kita mengambil data dari dataset loan yang berargumen good. Kemudian kita panggil lagi datasetnya untuk menampilkan hasilnya. Didapatkan data bad dalam dataset ini sebesar 6.371 dan data good dari dataset ini sebesar 36.164 beserta tabelnya sebagai berikut.
Oke, selanjutnya kita akan melakukan menampilkan data. Di sini ada loan $good, as.factor loan $good, terus memanggil loan. Nah, di sini nih pada barisan pertama itu kita akan mengonversi kolom good dalam data frame loan menjadi tipe data faktor menggunakan fungsi as.factor yang berfungsi sebagai kolom good berisi data kategori atau faktor. Lalu selanjutnya ada loan. Barisan ini mencetak atau menampilkan seluruh data frame loan setelah operasi konversi faktor selesai. Dan ini memungkinkan supaya kita melihat perubahan yang telah diterapkan pada kolom good. Selanjutnya kita ke subset data. Di sini pada subset data kita akan melakukan split data train dan test. Nah, di sini pada kolom yang bagian pertama yaitu set sheet itu untuk mengatur untuk menghasilkan yang dapat direproduksi dan memastikan bahwa hasil acak dihasilkan oleh fungsi sampel akan tetap sama setiap kali Anda menjalankan kode ini. Lalu yang bagian kedua itu ada sampel, lalu sampel dalam kurung and row itu. Nah, di situ kita akan membuat sampel acak dari baris data dengan proporsi 80% untuk data pelatihan. Lalu fungsi sampel akan menghasilkan indeks barisan yang dipilih secara acak. Lalu pada barisan yang ketiga itu ada train, loan dalam kurung sampel itu kita akan membuat data pelatihan dengan menggunakan indeks yang dihasilkan sebelumnya untuk memilih 80% data dari data asli. Lalu di bagian yang keempat itu ada test, loan dalam kurung strip sampel itu digunakan untuk pengujian dengan menggunakan indeks yang tidak termasuk dalam sampel pelatihan. Dengan ini data pengujiannya akan mencakup 20% sisa data yang tidak termasuk dalam data pelatihannya. Model regresi yang dimana kita akan menentukan model regresi logistik dengan variabel y-good dan x-fire terus DTI. Nah, di sini di sini pada logit, pada barisan logit itu kita akan membuat model regresi logistik menggunakan fungsi GLM, generalized linear model, yang dimana variabel responnya adalah good dan variabel prediktornya adalah Vico, DTI, lom underscore AMNT, dan purpose. Nah, model ini dalam format formula yang menunjukkan hubungan antara variabel respon dan prediktor. Yang argumen data sama dengan trennya itu untuk menunjukkan kalau data yang digunakan untuk melatih model adalah dari data frame train, dan argumen family sama dengan binomial itu untuk menunjukkan bahwa ini adalah regresi logistik binomial. Lalu ada summary logit itu untuk menampilkan ringkasan statistik dari model yang sudah dihasilkan. Oke, yang selanjutnya yaitu hasil output dari kode yang sebelumnya. Jadi pada model regresi logistik yang ditunjukkan dalam gambar dapat digunakan untuk memprediksi apakah peminjaman akan gagal membayar pinjaman mereka. Model tersebut akurat dan kompleksitasnya rendah. Lalu pada hasil output itu model ini hanya sekuat data yang digunakan untuk dalam melatihnya. Terus penting untuk dalam menafsirkan hasil model tersebut. Lalu selanjutnya kita akan ke slide selanjutnya yaitu evaluasi pengamatan. Di sini pada evaluasi pengamatan, pada mengevaluasi pengamatan dengan model itu pada bagian pertama itu tes $pred itu menggunakan model regresi logistik atau logit untuk membuat prediksi pada data pengujian. Lalu hasil prediksi disimpan dalam kolom baru bernama pred pada data pengujian. Pada bagian kedua itu ada tes $good dan seterusnya, itu membuat kolom baru bernama good underscore pred dalam data pengujian. Jika nilai prediksi pred lebih besar dari 0,80 maka dianggap sebagai good atau dalam artian bagus, dan jika tidak dianggap sebagai bad atau buruk.
Lalu selanjutnya yang ketiga ada tes $good_pred, itu untuk mengonferensi kolom dari good_pred menjadi faktor persiapan evaluasi confusion matrix. Next, selanjutnya ada baris yang keempat, itu ada conferency.math itu dan seterusnya, itu untuk menghitung confusion matrix menggunakan fungsi confusion matrix dari paket caret di mana akan menyediakan informasi tentang performa model termasuk akurasi dan sensitivitas maupun spesifikasi dan lain-lainnya. Lalu argumen dari positif sama dengan good menunjukkan kelas yang dianggap sebagai kelas positif. Itu kita akan menampilkan data conf.math, brom dan seterusnya. Di sini pada bagian brom, td conf math itu menggunakan fungsi td dari paket brom untuk mengubah objek confusion matrix atau conf-math-nya menjadi suatu tampilan yang lebih terstruktur. Lalu hasilnya merupakan frame data yang menjadikan matriks evaluasi seperti akurasi, sensitivitas, spesifitas, nilai prediksi positif dan nilai prediksi negatif. Lalu menggunakan td_conf.math ini untuk menyajikan informasi evaluasi model secara lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, memudahkan dalam analisis kinerja model pada data pengujian. Sekian dari penjelasan kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.